Masih bersama tugas Ante. Hello students, how are you today? Fine? I'm fine too, thank you. Well, we are going to continue our material formal invitation. Ya, kita lanjutkan ya formal invitation. Jadi formal invitation adalah sebuah undangan yang menggunakan pola-pola yang sesuai dengan kebiasaan norma-norma yang ada. Artinya sopan gitu ya, formal invitation. Kita kemarin sudah mengetahui bagian-bagiannya. Ada orang yang mengundang ya, ada undangannya itu untuk apa, hadir atau apa gitu ya. Invite person itu orang yang diundang itu siapa, disebutkan. Occasion, acaranya, time and date, waktu, tanggal, tempatnya, place. Kemudian ada reply requestnya, ada RSVP ya, harus dijawab ini. Kemudian ada postscript atau special instruction. Biasanya ada instruksi khusus. Kalau di sini kan dress code-nya batik, memakai batik ya. Oke, itu bagian-bagiannya. Sekarang kita akan ini belajar tentang responding to formal invitations ya. Bagaimana sebuah formal invitation yang hadir, yang datang ke kita itu harus kita balas ya. Umumnya responding from invitation itu umumnya yang pertama adalah should be responded to within 3 days ya. Biasanya harus dijawab dalam waktu 3 hari ya. Setelah kelewat waktunya berarti ya tidak datang gitu ya. Karena ini form invitation itu kan ada RSVP nya ya, mesti harus dijawab dalam 3 hari. Kemudian replies are written in third person. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa jawaban itu ditulis dari sudut pandang orang ketiga ya. Sudut pandang orang ketiga seperti apa? Nanti tak jelasin. Replies have to be handwritten. Biasanya atau umumnya menggunakan tulisan tangan ya. Tapi kalau sekarang kan sudah kemajuan teknologi ya, juga bisa tidak handwritten lagi ya. Yang penting dijawab. Kemudian reason should be briefly stated for declining the invitation ya. Jika kamu decline, jika kamu tidak sempat atau tidak akan berangkat, itu disertai alasan. Itu umumnya seperti itu. Example, kita lihat example-nya. Acceptance ada declining atau regret. Acceptance itu menerima. Nah, kalau menerima bisa kita tulis seperti ini. Mr. and Mrs. Eri Utama accept the pleasure to kind invitation of Mr. and Mrs. Bambang to the wedding ceremony of their son on Friday, the 12th of November at 7 o'clock. Ini menerima bahwa Bapak dan Ibu Eri Utomo itu dengan senang hati menerima ya, menerima undangan dari Bapak Bambang, Bapak Ibu Bambang acara ini. Gitu. Oke, kalau menerima bisa ditulis ya seperti ini. Jadi sudut pandang orang ketiga itu apa? Orang ketiga itu menyebutkan nama dari yang diundang ya. Itu sudut pandang orang ketiga. Mr. and Mrs. Eri Utomo ya. Berarti di sini tidak menyebut saya ya. Biasanya kan saya ya. Itu sudut pandang orang pertama. Tapi di sini menyebut nama ya, Mr. and Mrs. Eri Utomo, maka jadi sudut pandang orang ketiga. Seperti ini juga ya, Mr. and Mrs. Wibowo. Nah, ini sudut pandang orang ketiga, menyebutkan nama yang diundang. Accept, menerima. Ini ya, ini kuncinya ini. Accept, menerima itu kalau acceptance akan hadir. Kalau tidak bisa hadir, Mr. and Mrs. Situmorang regret, menyesal. Ini kata kuncinya. Atau pakai regret to decline the invitation. Ya, jadi Mr. and Mrs. Situmorang sudut pandang orang ketiga ya. Regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Bambang on Friday, the 12th of November at 7 o'clock to prior engagement. Ini ya, ini due to prior engagement itu sudah ada janji sebelumnya, tidak ada janji lain
alasannya ya. Kenapa di sini tadi reason should be briefly stated for declining the invitation. Ada alasan untuk tidak hadir di sebuah undangan itu disebutkan alasannya. Atau yang kedua, Mr. and Mrs. Weibo regret to decline invitation due to health reasons. Ini due to karena masalah kesehatan. Ya, due to karena. Ya, maka jika kamu tidak bisa hadir di decline, maka sebutkan alasannya dengan jelas. Ya, sehingga yang ngundang itu juga nggak kecewa ya. Sudah nggak ngasih kabar, tidak menyebutkan alasannya, itu kan kecewa, wis diundang ora teko gitu kan. Maka jika tidak bisa hadir, sebutkan alasannya dengan jelas sehingga yang ngundang itu jadi maklum. Ya, itu kuncinya itu. Biasanya sebuah undangan resmi itu juga ada disertai responding card. Ada kartu respon. Ya, jadi kartu respon bentuknya seperti ini contohnya aja. Itu biasanya harus diisi. Nah, harus diisi untuk dikirimkan kembali ke RSVP ya, ke RSVP. Ke ini ya, dikirimkan kembali lewat email atau lewat WA ya, lewat kontak di sini. Itu dengan diisi. Misalnya kalau ini centang ya, dicentang. Kalau ini gampang. Kalau ada responding card itu tinggal dicentang aja. Attend atau unable to attend. Attend itu hadir. Unable to attend tidak bisa hadir. Tinggal dicentang aja. Kalau ada responding cardnya. Kalau nggak ada berarti harus tulis dengan tangan atau melalui kontak tadi di WA atau di SMS atau di email ya. Acceptance seperti ini contohnya, atau declining invitationnya bentuknya seperti ini. Tadi ingat ya, kalau declining itu menyebutkan alasan dengan jelas. Oke, itu cara untuk merespon formal invitation. Sekarang kita akan latihan ya, latihan soal exercise. Nah, kita sudah punya ini yang kemarin ya, the board of directors of Indonesian Educational Foundation request the pleasure of Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi on the charity dinner on Saturday the 23rd of September at the Sultan Hotel Ballroom. Nah, ini contoh kemarin. Sekarang saya punya 5 pertanyaan, kita jawab. Pertanyaan pertama, who is the sender of invitation? Siapa pengirim invitationnya? Bisa kita temukan di ini ya. Ini. Jadi kita copy aja. Ini pengirimnya. Ya, jadi pengirim bisa ditemukan di atas. The sender is the board of directors of the Indonesian Educational Foundation. Sudah terjawab 1. Gampang ya. Jadi pengirim itu bisa kita temukan di yang paling atas, itu kalau formal invitation. What occasion should Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi attend? Occasion, acara. Kita temukan acaranya apa? Gini ya, charity dinner. The occasion is the charity dinner. Gampang ya. Terus, when will the occasion be held? When, kapan? Kapannya adalah ini ya. Ya ini sampai sini. Ini waktunya. Kalau when itu bertanya waktu. The occasion will be held on Saturday the 23rd of September. Gampang sekali. What must they wear to attend the occasion? Apa yang harus mereka kenakan? Nah, ini ada ini ya. Ada postscriptnya, ada NB-nya. Kita tulis ya. They must wear batik. They must wear batik.
gampang. Nah, sekarang ini, please respond the invitation that you cannot attend to the occasion. Ini apa? Cannot. Ya, can't. Berarti nggak bisa datang. Kalau nggak bisa datang, berarti kita tulis bagaimana? Ini yang diundang siapa? Mr. and Mrs. Riyadi, Rahmat Riyadi. Nah, kita lihat contohnya. Regret to decline the invitation. Ya, decline. Yang ini aja yang gampang. Regret to decline the invitation. Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi regret to decline the invitation. Itu menyesal tidak bisa menghadiri undangan karena apa? Karena apa ya? Mungkin apa ke acara keluarga mungkin ya. Gini aja wis. Due to family gathering in Australia. Jadi Rahmat Riyadi itu pada acara itu punya pada kegiatan undangan itu punya acara family gathering di Australia. Ini alasannya nggak bisa datang. Nah, ini contoh aja ya. Ini bisa diisi macam-macam alasannya, yang penting disebutkan dengan rinci ya. Oke, gampang sekali ya. Sekarang tugasmu, your assignment. Nah, ini yang sudah kemarin kamu catat ya. Mr. and Mrs. Pujianto cordially request the pleasure of your company. Ya, jadi mengundang perusahaanmu, perusahaan bapak. Siapa yang mengundang? Mr. and Mrs. Pujianto. Dalam acara apa? Ini wedding ceremony the daughter. Kemudian waktunya, tempatnya ini ada SVP. Kemudian ini special instructionnya. Nah, pertanyaannya ini, who is the sender of invitation, what the occasion? Sender gampang, nemu di atas. Occasionnya, acaranya apa, gampangnya. Where will the occasion be held? Where itu tempat. Kemudian who must be contacted, siapa yang harus dikontak untuk mengkonfirmasi. Aduh, gampang sekali. Please respond the invitation that your company can attend. Nah, sekarang bisa hadir. Kalau bisa hadir, kita responnya bagaimana? Sudah ada contohnya di atas, bisa dilihat ya. Oke, thank you very much for your attention. Kita sudah belajar tentang responding to formal invitation. Dibalas dalam waktu 3 hari. Kemudian dari sudut pandang orang ketiga dengan tulisan tangan, dan kalau menolak gunakan alasan yang jelas. Okay, that's all. Thank you very much for your attention. Bye bye.